Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Man 4 Tasikmalaya, kembali lagi bersama saya Trisna Nabila dan tim Robotik Man 4 Tasikmalaya, juga Bapak Kepala Madrasah yang sangat kami hormati. Oke, pada pagi hari ini sudah tersedia di depan kami robot yang dinamakan Tropi Cilibot. Nah, ini Bapak hasil karyanya anak-anak Robotik Man 4 Tasikmalaya yang sangat luar biasa. Oke, tanggapan Bapak terkait Tropi Cilibot ini apa? Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembina Robotik, kemudian anak-anak saya. Yang kedua, saya izinkan mengucapkan rasa berbangga atas prestasi yang diraih. Ini adalah sebuah karya inovasi yang fenomenal. Ini tidak sembarang orang bisa membuat robot ini ya. Bahwa Man 4 Tasikmalaya, siswa-siswinya sekarang sudah mampu membuat robot seperti ini. Ini adalah karya yang sangat luar biasa menurut saya ya. Iya. Jadi Tris, begini ya. Kemarin kan robot Man 4 Tasikmalaya, robotik Man 4 Tasikmalaya meraih beberapa kejuaraan tingkat nasional ya. Pak, alhamdulillah. Dan sekarang, sekarang kita masuk 10 besar, 25 besar Madrasah robotik ya di Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Dan ini sekarang sedang diuji ya untuk ikut perlombaan gitu ya. Dan saya berharap semoga karya Dira dan karya Eka ini menghasilkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Amin. Jadi ya, Tris, terima kasih. Bagaimana kesan, pesan, dan dukungan Bapak untuk tim Robotik Man 4 Tasikmalaya nih? Oke, siap. Kalau dukungan, pastilah. Iya, betul sekali. Semenjak itu, sampai hari ini dan ke depan, apapun ekstrakurikuler yang ada di Man 4, saya dukung. Robotiknya, PKS-nya, pramukanya, futsalnya, apalagi? Sains klubnya. Sains klubnya, kasidahnya atau gambus modernnya, saya dukung semuanya. Iya. Ya, tidak pilih kasih. Yang penting ikut lomba, ada keinginan, ada kemauan sungguh-sungguh menghasilkan prestasi, pasti saya dukung. Baik, gitu ya. Wow, gitu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak. Nih sekarang pertanyaan buat Ibu nih, dari pembina robotik Man 4 Tasikmalaya yang sangat luar biasa juga. Ibu, Tropi Cilibot ini untuk apa sih? Bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya saya mengucapkan makasih dulu kepada Bapak Madrasah yang udah mensupport ekstrakurikuler robotik ya biar sampai sejauh ini gitu, dan saya juga alhamdulillah udah membimbing anak-anak supaya bisa membuat alat ini sampai luar biasa seperti ini, dan alhamdulillah kemarin kita juga lolos di kegiatan Madrasah Robotic Competition yang diadakan oleh Direktorat KSKK Kementerian Agama, lolos 25 besar, dan sekarang kita akan melaju ke 10 besar ya. Kalau untuk sistemnya sih sebenarnya ini Tropi Cilibot ini ada dua ya, ada Agrobot, ada Smart Greenhouse. Nah, si Agrobot ini itu sebagai manajer kendali, Pak. Manajer yang mengendalikan kegiatan nanti yang dilakukan oleh Smart Greenhouse. Apa aja kegiatannya? Dia bisa mengukur kelembapan tanah. Kemudian juga dia bisa mengukur suhu di dalam ruangan Smart Greenhouse ini. Kenapa kita ngambil konsep ini? Karena di Cikalong ini panas, Pak. Sedangkan tanaman seperti cabai itu nggak bisa tumbuh di daerah ini, gitu. Bisa sih bisa, cuman butuh perlakuan yang berlebih dibandingkan dengan daerah yang dingin. Kalau di daerah panas, ya kita kasih solusinya ini adalah Tropi Cilibot. Jadi petani nggak perlu capek lagi untuk membudidaya tanaman cabai keriting di daerah panas, gitu. Nah, terus nanti dia bisa ngukur kelembapan tanah dan suhu. Nanti kalau misalkan kelembapannya di bawah 50%, dia akan mengaktifkan mode irigasi di dalamnya. Jadi ada sistem irigasi otomatis. Dan kalau misalkan suhunya panas di atas 28 derajat, nanti dia akan mengaktifkan mode pendinginan. Oh gitu ya. Dan semua ini itu bisa dihandle oleh petani melalui Smart
smartphone. Bisa handphone, bisa tablet. Kalau kita di sini pakai tablet karena biar lebih besar layarnya. Jadi nanti ini juga ini kipas itu ya? Untuk melakukan nah kipas ini buat sistem pendinginannya Pak. Iya. Jadi dia nanti dikendalikan dari ini gitu ya? Dikendalikan dari agrobot, tapi kita juga bekerja berdasarkan ini. Terus juga inovasi yang terbaru, kita pakai panel surya Pak. Jadi ini udah menggunakan sumber energi terbarukan. Jadi kita hemat energi di sini, nggak perlu pakai baterai tambahan gitu. Cukup pakai panel surya ini. Ada sih baterai itu gunanya cuma sebagai cadangan aja kalau di malam hari gitu. Perlu penyiraman gitu. Terus juga sistem agrobot ini menggunakan roda omnidireksional ya. Kenapa kita pakai itu? Karena lahan yang kita pakai untuk saat ini itu sempit karena hanya bersifat miniatur. Jadi kalau memakai roda ini bisa memudahkan robot untuk berbelok secara lebih fleksibel. Seperti itu sih Pak. Gitu kalau secara garis besarnya. Oke, Ibu, terima kasih. Ini cocok ya buat petani-petani Gen Z, Bu, yang sekarang zamannya itu semakin modern banget. Nah, segitu tadi penjelasan dari pembina robotik MAN 4 Tasikmalaya. Terima kasih ya kepada Bapak sekolah. Terima kasih juga Ibu sama anak-anak robotik udah ngeluangin waktunya buat podcast kali ini. Dia bisa pakai roda mekanik. Nah, teman-teman, kita doakan semoga tim robotik ini bisa masuk 10 besar bahkan sampai juara nasional ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MAN 4 memang hebat.